depan tentang pembangunan Indonesia. Oleh karena itu tepat beliau menjadi gubernur, dan lebih tepat lagi kalau beliau nanti akan jadi presiden. Dan tentu saja saya bangga sebagai Gubernur bahwa beliau menjadi calon presiden. Tidak perlu juga pada pemilih 2024 yang akan datang, peluang beliau sangat kuat untuk menjadi presiden. Karena itu maka saya juga pada bersyukur, karena saya juga mendukung beliau sebagai calon presiden. Dan beliau orang pintar, seorang akademisi, tapi juga seorang yang betul-betul memiliki satu pemikiran yang jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia. Oleh karena itu tepat beliau menjadi gubernur, dan lebih tepat lagi kalau beliau nanti akan jadi presiden. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, waktu saya datang ke sini, tadi saya melihat di situ mengenai tokoh-tokoh, nama-nama tokoh yang sebenarnya 66 yang sudah almarhum. Antara lain yang secara pribadi saya dekat adalah situ ada nama yaitu Eki Syahruddin, dan juga ada satu lagi nama yaitu Habib Nabi Kusumu. Jadi Syahruddin itu adalah dari kami Numi Haimi. Habib Nabi Kusumu itu pendiri daripada KMPI, di mana saya bersama-sama dengan beliau mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kita semuanya mendoakan semoga rekan-rekan perjuangan dari Ekona 66 yang namanya di situ totalnya berjumlah 163 orang dan juga semua telah meninggal dunia. Karena itu patut kita bersama-sama mendoakan semoga mendapat panjang sebaik-baiknya di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan juga tentu diampuni dosa-dosanya. Terutama untuk kita yang beragama Islam, mari kita bersama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara yang saya hormati, peristiwa ini adalah peristiwa yang penting buat kita, terutama eksponen anak 66. Karena kita adalah mereka-mereka yang secara langsung melakukan gerakan-gerakan mahasiswa, aksi mahasiswa, dan memperjuangkan satu cita-cita yang kemudian berhasil mewujudkan suatu angkatan yang kemudian kita sebut sebagai angkatan 66 atau sering juga disebut sebagai eksponen 66. Saya termasuk tentu eksponen 66, dan saya termasuk orang yang turut serta secara langsung mencetuskan Tritura pada bulan Januari 1966, terutama setelah Pak Harto menjadi presiden, di mana pada waktu itu Pak Harto menjadi presiden, lalu adanya Super Soma Surat Perintah 11 Maret, di mana Super Soma yang ditetapkan oleh Pak Harto itu pertama tidak lain adalah bubarkan PKI. Pada waktu kami mencetuskan Tritura, 3 tuntutan rakyat yang daripada Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, tokoh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia pada waktu itu
tidak lain adalah seorang tokoh yang juga pergerakan pemuda mahasiswa tahun 66 yaitu Kosmas Negara. Kemudian saya waktu itu mewakili kami UBI, sehingga pada waktu diadakan deklarasi Tripura tersebut saya ada di situ bersama-sama dengan Kosmas Negara, karena saya pada waktu mewakili kami UI. Itulah satu peristiwa yang penting yang kemudian menghasilkan Tripura 3 tuntutan rakyat. Pertama adalah yaitu bubarkan PKI. Waktu itu kami semuanya sangat bergembira dengan pembubaran PKI. Yang kedua yaitu dan harga, karena pada waktu itu ekonomi kita sangat merosot, inflasi sampai 800%, dan kemudian juga betul kami lihat 100%. Karena pada waktu terjadi perubahan yang pemerintahan di Indonesia dengan peristiwa perubahan 1945, 5 Juli tahun 59, Bung Karno selain menjadi presiden yaitu kepala negara, maka beliau pun juga sekaligus menjadi kepala pemerintahan, kepala negara, kepala pemerintahan. Dan pada waktu itu beliau memperkenalkan satu sistem politik yang dikenal dengan yaitu NASAPO, Nasional Agama dan Komunis. Kami semua menolak perubahan PKI. Oleh karena itu kami melakukan perubahan PKI dengan turunkan harga rekur kabinet 100 menteri Bung Karno, di mana pada umumnya menteri-menteri itu adalah merupakan loyalis Bung Karno. Itulah pada isu kami semuanya menentang G30 PKI, turunkan harga, dan termasuk mendukung kabinet 100 menteri yang dipimpin oleh Bung Karno pada waktu itu. Ya, konsekuensi dari perubahan dari sisi kenegaraan kita dengan peristiwa 5 Juli tahun 1959. Itulah peristiwa yang menjadi catatan penting bagi kita semua, terutama kita semua di ekonomi Anggota. Kita menyatakan suatu benih perjuangan yang memperlihatkan betapa kita ini semua adalah juga pejuang-pejuang yang membangun Indonesia, membangun perkembangan kemajuan Indonesia dengan adanya gerakan kami yang kami sebut pada waktu yang Tripura. Kemudian hal yang berikutnya saya akan sampaikan, kita sekarang menyaksikan yaitu pembinaan daripada tempat atau memori atau tempat daripada tubuh 66, dan khusus semua tubuh 66 itu ditetuskan pada waktu pertemuan dengan Pak Harto. Saya tahu betul bahwa Bung Fahmi Idris, tokoh eksponen anak-anak, tokoh Laskar Ampera Ali Muhammad Hakim, beliau yang melakukan pendekatan kepada Pak Harto. Pak Harto bersedia hadir dalam pertemuan di hotelnya baru itu. Hotel apa namanya itu? Regent Hotel. Di mana saya hadir dalam pertemuan itu. Pak Harto yang hadir langsung, dan kemudian tidak lama kemudian dibangunlah tugu di sebelah hotel Regent itu. Itu adalah peristiwa yang kami perjuangkan, terutama dipelopori oleh Bung Fahmi Idris yang belum lama juga dipanggil oleh Allah SWT. Saya salah seorang yang sangat betul-betul sangat sedih dalam berpulangnya ke Madura rekan seperjuangan saya, Bung Fahmi Idris. Dia aktif di eksponen 66 melalui Laskar Ampera Arif Rahman Hakim. Karena pada waktu Bung Karno Bung Karno tidak mendukung
gerakan-gerakan mahasiswa, maka beliau membubarkan Persatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Kami pusat dibubarkan oleh beliau, dan kemudian tidak lama kemudian Laskar Ampera Hari Zaman Hakim pun dibubarkan oleh beliau. Saya juga aktif Laskar Ampera Zaman Hakim yang waktu itu berbasis di Salemba, tapi kami pada waktu itu juga berbasis di satu di Tampul. Saya bersama-sama dengan Albert Hasibuan. Albert Hasibuan almarhum juga beberapa waktu yang lalu. Sama-sama dengan saya aktif di UKI, Universitas Kristen Indonesia, sebagai pusat daripada gerakan mahasiswa yang dipimpin oleh para tokoh-tokoh Laskar Ampera Zaman Hakim, Albert Hasibuan, dan saya sendiri ikut serta dalam gerakan yang diperjuangkan oleh eksponen 66 pada waktu itu. Ini beberapa peristiwa yang kami sendiri mengalami. Saya sendiri aktif berbasis di UKI, oleh kenal Laskar Ampera Zaman Hakim, kemudian terjadi pembubaran dari kami pusat, kemudian juga UPI, saya ulangi, Laskar Ampera Zaman Hakim, maka kemudian lokasi UPI juga pindah lokasi daripada eksponen 66 yang berbasis di UPI, dan kemudian menjadi yaitu Laskar Ampera Yonyani, itu di Menteng Yonyani, di mana saya juga tentu turut serta, walaupun saya sebetulnya lebih banyak aktif di kegiatan kemahasiswaan yang berbasis pada studi Universitas Kristen Indonesia, karena saya waktu itu aktif itu mendampingi mahasiswa-mahasiswa, termasuk mahasiswi-mahasiswi dalam rangka gerakan menentang langkah-langkah atau putusan-putusan yang ditetapkan oleh Bung Karno pada waktu itu. Ini juga satu peristiwa yang saya secara langsung turut serta mengikuti peristiwa-peristiwa tersebut, merupakan jejak langkah yang tidak bisa kita lepaskan. Karena itu kita eksponen anak-anak patut juga kita berbangga, karena kita telah turut serta menitipkan suatu perjuangan dan perjuangan Indonesia, utamanya terkait dengan peristiwa penting dalam negara kesatuan kita, Republik Indonesia. Itulah hal yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kita ini. Mari kita semuanya melanjutkan cita-cita perjuangan yang dirindu oleh pejuang-pejuang bangsa kita, dan khususnya tentu rekan-rekan kita yang aktif secara langsung juga dalam kaitan dengan peristiwa gerakan mahasiswa pada tahun 66 yang juga telah menimbulkan korban-korban pada waktu itu. Ini merupakan suatu hal yang tidak bisa kita pisahkan dalam pergerakan kita sebagai eksponen anak bangsa. Oleh karena itu, mari kita semua bersama-sama mempersiapkan diri kita menyongsong visi yang akan kita emban ke depan, oleh apa yang telah kita rintis pada tahun 1966. Kita bersyukur bahwa Gubernur, pemerintah daerah pun memberikan bantuan, menjadikan tempat atau lokasi yang begini bagus, dan juga lukisannya pun, tulisan anam-anamnya pun begitu bagus. Karena itu patut pada kesempatan ini saya atas nama rekan-rekan eksponen 66 saya menyampaikan ucapan terima kasih pada Pak Gubernur. Semoga Pak Gubernur dapat melanjutkan juga perjuangan beliau ke depan, yang tentu saja harapan kita yaitu menjadi presiden dalam pemilu 2024 yang akan datang. Dan saya sebagai ketua Dewan Pemerintahan Partai Golkar juga saya bertekad partai kami tahun 2024 akan datang insya Allah berhasil menaikkan perolehan suara Partai Golkar dalam pemilu 2024 yang akan datang. Syukur-syukur kembali menjadi pemenang, karena Partai Golkar pernah menjadi pemenang tahun 2004 yang pada waktu itu saya juga menjadi ketua umum Partai Golkar
di tengah-tengah adanya orang-orang yang anti kepada Golkar, terutama orang-orang yang anti kepada Orde Baru, karena dianggap Golkar ini adalah partai Orde Baru, maka kemudian mereka menanyakan bubarkan Golkar berkali-kali, dan saya berkali-kali mendapatkan tekanan-tekanan pembubaran dari Golkar. Tentu saja di wilayah DKI, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Timur, bahkan juga di daerah Sumatera juga mendapatkan. Tapi alhamdulillah kami tetap eksis sehingga tidak jadi dibubarkan. Bahkan pada waktu itu Gus Dur mengeluarkan dekret untuk pembubaran Partai Golkar. Saya pada waktu itu langsung sebagai ketua Partai Golkar langsung bereaksi menolak dekret Gus Dur, dan sekaligus saya menghubungi yaitu Mahkamah Agung, Profesor Bagirmanan yang secara pribadi juga saya kenal. Saya mohon pada beliau dari kedua Mahkamah Agung mengeluarkan apa yang dikenal dengan fatwa hukum terhadap penetapan Presiden dekret pembubaran Partai Golkar. Saya mengatakan saya tidak menyetujui, tidak ada alasan untuk membubarkan Partai Golkar. Dan ternyata Prof. Bagirmanan sangat serius, sangat sungguh-sungguh, bahkan langsung malam itu juga mengadakan rapat dengan para dewa, para hakim-hakim agung di Mahkamah Agung, dan besok pagi beliau sudah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa tidak ada alasan Gus Dur untuk membubarkan Partai Golkar, sehingga dengan demikian tidak ada alasan pembubaran Partai Golkar. Dan karena kebetulan sejarah Gus Dur itu ditetapkan menjadi presiden melalui MPR, di mana pada waktu terjadi satu kontestasi antara dua tokoh untuk jadi calon presiden, Gus Dur dan Ibu Megawati. Yang terpilih adalah Gus Dur, maka jadilah beliau presiden. Dengan adanya dekret Gus Dur itu saya menolak, dan kemudian Mahkamah Agung menyatakan juga tidak ada alasan Gus Dur untuk membubarkan partai politik, terutama Partai Golkar. Kebetulan karena Gus Dur itu ditetapkan sebagai presiden oleh keputusan MPR, maka saya kemudian bertemu dengan rekan-rekan saya di MPR untuk menyatakan ini putusan Mahkamah Agung, bahwa fatwa hukum Mahkamah Agung mengatakan Gus Dur tidak ada alasan untuk membubarkan Partai Golkar. Dan kemudian oleh MPR, rekan-rekan saya di MPR, akhirnya mereka waktu keluar dari Mahkamah Agung pagi hari sekitar jam 9, putusan menolak dari Partai Dagang Kusuma membubarkan Partai Golkar tidak sesuai dengan fatwa hukum. Maka akhirnya sekitar jam 2 kita akan kembali atau jam 3 oleh MPR dicabut mandat Gus Dur sebagai presiden. Saya kira kita pernah melihat peristiwa yang cukup saja agak terakhir, yaitu pada waktu Gus Dur malam hari di istana itu. Di antara saudara dulu ingat peristiwa malam hari Gus Dur di istana adalah bolak-balik pakai celana pendek, dan akhirnya besoknya beliau tidak lagi menjadi presiden. Kenapa? Karena MPR mencabut mandat beliau sebagai presiden. Saya kira itulah yang saya perlu sampaikan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting yang tidak bisa juga dapat dari peristiwa kita pada hari ini, yaitu mengenai penetapan mengenai monumen 66. Saya kira demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Akbar Tanjung telah memberikan sambutannya. Luar biasa, Masya Allah.
Hadirin yang saya hormati, memasuki acara selanjutnya.